Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar? Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng, yang soleh-soleha. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita oleh Allah diberi kesehatan. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga belajar kita pada pagi hari ini selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pelajaran fikih, yaitu tentang macam-macam air yang bisa untuk berwudu. Ya, anak-anak dengarkan ya, dengarkan, simak agar anak-anak Ibu cepat paham ya. Jadi walaupun kita sekolah masih dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat ya. Semangat ya anak-anak. Di dalam Islam kita setiap mau sholat ya, kita diwajibkan wudhu dulu ya. Nah, kalau wudhunya tidak sah ya, wudhunya ada yang salah ya, apa baik dari airnya, apa kita tata caranya ya, itu maka sholatnya pun tidak sah atau batal ya. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang airnya dulu ya. Jadi ada berapa macam sih air yang bisa untuk digunakan untuk berwudu? Masih ingat kan? Udah diajarin sama Ibu? Pintar. Air yang bisa digunakan untuk berwudu yaitu ada tujuh macam ya. Ada berapa anak-anak? Ada 7 macam. Pintar. Ibu ulangi ya. Air yang bisa digunakan untuk berwudu yaitu ada 7 macam ya. 1. Air sumur. 2. Air hujan. 3. Air sungai. 4. Air laut. 5. Air embun. 6. Air pam atau air ledeng ya. 7. Air salju. Nah, ingat kan anak-anak? Hafalin ya anak-anak ya. Nanti ulangan kita itu pasti ada ya, pasti ada keluar soalnya ya. Kita ulangi lagi yuk. Air yang bisa digunakan untuk berwudu yaitu ada 7 macam ya. 1. Air sumur. 2. Air sungai. 3. Air laut. 4. Air hujan. 5. Air pam atau air ledeng ya. 6. Air embun. 7. Air salju ya. Air sumur. Nah, Cung, siapa yang tahu sumur? Anak-anak pasti tahu ya. Walaupun di zaman sekarang udah jarang sumur, tapi di beberapa rumah, 1-2 rumah itu masih ada yang menggunakan sumur ya. Itu air sumur itu bisa digunakan untuk berwudu ya. Terus air sungai. Air sungai walaupun kelihatan agak keruh misalkan ya, nggak bening, nggak jernih, tapi karena air sungai itu mengalir ya, jadi itu dianggap suci ya. Itu bisa untuk berwudu. Terus yang ketiga, air laut.
Air laut sangat luas. Air laut ciptaan siapa ya? Pintar, air laut ciptaan Allah. Air laut itu sangat luas, rasanya asin ya, tapi bisa digunakan untuk berwudu karena air laut juga mengalir sifatnya ya. Jadi yang sifatnya mengalir itu bisa digunakan untuk berwudu ya. Terus keempat air pam atau air ledeng. Anak-anak sekarang pasti tahu ya, pasti mengenalnya air pam atau air ledeng ya. Nah, air pam atau air ledeng juga itu bisa digunakan untuk berwudu asal yang langsung mengalir ya, yang langsung mengalir. Kalau misalkan yang dipakai ember apa pakai kolam ya, itu kita harus berhati-hati, takutnya airnya itu jadi mustakmal ya. Nah, sekarang yang kelima air salju. Air salju atau air es itu juga bisa digunakan untuk berwudu. Kalau di kita di Indonesia ya, karena tidak ada musim salju ya, tidak ada musim dingin, karena kita di Indonesia cuacanya itu normal ya, ada panas ada hujan aja. Kalau di luar negeri itu ada yang namanya musim salju. Nah, itu bisa digunakan untuk berwudu ya. Terus yang keenam air hujan. Air hujan juga dari langit turun ke bumi, itu ciptaan Allah, itu bisa digunakan untuk wudu karena air hujan juga mengalir ya. Yang terakhir, yang ketujuh, air apa tadi yang belum? Air embun. Anak-anak tahu nggak air embun? Air embun itu air yang kalau di pagi hari atau di malam hari itu ada daun-daunan pohon ya, itu suka ada airnya itu ya, embun titik-titik di daun itu, di pohon itu namanya air embun. Itu juga bisa digunakan untuk berwudu. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang anak-anak ibu udah tahu ada berapa macam air yang bisa digunakan untuk berwudu. Ibu harap anak-anak ibu cepat memahaminya. Nanti kalau sekolah normal kita masuk sekolah, nah anak-anak ibu sudah tahu ya. Jadi tinggal kita ulangan ya, tinggal penilaian. Sebelum kita berpisah, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak ibu.